Ya, hutang itu ada etikanya. Dalam hadis disebutkan, panjang hadisnya, barang siapa yang meminjam harta saudaranya dengan niat ingin mengembalikannya, maka Allah mempermudah orang itu untuk mampu mengembalikannya. Tetapi barang siapa yang mengambil atau meminjam barang saudaranya dengan niatan tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan memudahkan jalan untuk tidak mengembalikannya. Itu etikanya orang utang itu begitu. Jadi ketika saya berhutang itu memang dalam kondisi membutuhkan, dan ketika berhutang itu saya berusaha keras untuk bisa mengembalikan. Dan salah satu bukti kalau saya berusaha keras bisa mengembalikan itu ada datanya. Kan utang piutang itu harus dicatat, ada saksinya, dan ila ajalin musamma, kapan waktu pengembaliannya kan harus jelas. Nah, sebelum sampai pada tanggal jatuh temponya, saya berusaha untuk bisa mengembalikan itu. Kalau itu yang dilakukan orang, Allah mempermudah jalan untuk bisa mengembalikannya. Yang kedua, nanti pada ambil zakat itu kan akan menseleksi 8 asnaf mustahik zakat. Salah satu tugas tambahan amil zakat baik perorangan maupun lembaga adalah menseleksi apakah secara akhlak orang miskin yang akan kita kasih zakat ini baik apa tidak. Itu perlu. Kenapa? Kalau ada orang miskin rajin ibadah, ada orang miskin tidak pernah ke masjid, maka zakat dari amil itu diberikan kepada yang soleh, mustahik zakat yang rajin ke masjid. Kenapa? Karena kalau ada orang baik kemudian dikasih zakat, kita membantu dia menjadi lebih baik. Rajin ke masjid, dikasih sepeda motor, semakin ke masjid dengan sepeda motor bantuan kita. Tetapi kalau ada orang ahli maksiat, ke masjid tidak pernah, jarang-jarang juga minum, setiap malam berjudi, tapi miskin, maka ketika amil zakat menyalurkan zakatnya kepada dia sama dengan membantu dia dalam kemaksiatannya. Utang juga begitu. Kalau dia ini orang soleh, komitmen dengan utang, kita bantu untuk membebaskan dia dari utangnya. Tapi kalau dia itu utang itu hobi, beda. Mungkin cara kita membantu tidak dengan nyauri utangnya, di sana disauri, di sana nambah utang dia, tetapi mungkin memberdayakannya, mungkin secara ideologi, secara akhlak, itu juga bagian dari kita menolong mereka. Baru setelah menjadi orang baik-baik, baru tahu kalau utang itu bukan sesuatu yang baik. Utang itu boleh tapi bukan sesuatu yang baik. Makanya kita doanya tadi kan, min wala badida ini maka ririja. Utang itu halal tapi gak bagus. Nah, kalau sudah mandiri, sudah sadar, baru dikasih, itu lebih baik. Kalau utang menjadi hobi, ya itu tidak baik. Apalagi suka menunda-nunda utang, membayar. Matlul ghaniyi dzulmun, hadisnya. Punya utang, sudah punya harta, sudah jatuh tempo, tapi tidak kunjung dilunasi, itu dzulmun, kezaliman.
baik utang konvensional maupun buka rekening utang. Kalau sudah jatuh tempo, sudah mampu tapi nggak dibayar, itu zulmun, nggak bakal sudi. Begitu. Tapi bagi yang punya uang yang diutangi, etikanya memberi penundaan tempo. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya utang itu masih kesulitan, yang terbaik adalah maisarah, tunda sampai dia punya kemudahan. Jadi yang punya duit tundalah orang yang utang, yang punya utang secepatnya dibayar. Jadi dua-duanya